Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Aidar. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang sedih dan juga action. Jadi ini tuh isinya tuh tentang set and action. Ya, dan buku ini juga ditulis oleh Terelie. Dan buku ini adalah Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Nah, di buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini juga saya akan membuat 5 part, karena di sini ada 5 pertanyaan hidup Ray. Ini pertanyaan hidup, bukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Bukan 5 pertanyaan seperti itu. Pertanyaan hidup pertama Ray ini adalah kenapa dia harus tinggal di panti yang menyebalkan. Jadi tuh penjaga pantinya tuh jahat. Yang kedua, mengapa hidup tidak adil. Yang ketiga, kenapa kebahagiaan Ray harus diambil. Yang keempat, saat Ray sudah dewasa, Ray ini memiliki sebuah bisnis, dan bisnis ini sangatlah menggurita. Jadi Ray itu bisa membeli ini, bisa membeli ini, bisa membeli ini, tapi hidup Ray menjadi hambar. Dan pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Pertanyaan terakhir Ray ini adalah kenapa dia harus mengalami sakit-sakitan selama 6 tahun berturut-turut. Ini sakitnya bukan sakit batuk, sakit flu, sakit batuk berdahak, atau sakit lain-lainnya. Ini sakit ginjal, sakit jantung, sakit kanker, sakit tenggorokan sampai tidak bisa bersuara lagi. Sakit-sakit yang parah. Di part pertama ini saya hanya akan membahas pertanyaan pertama Ray, atau isi yang ada di pertanyaan pertama Ray. Sebenarnya nih di awal bab Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini adalah Aku Rinai. Ini adalah nama orang. Rinai ini siapa? Rinai ini bukan siapa-siapanya Ray. Nanti di part kelima bakal saya kasih tahu siapakah itu Rinai dan mengapa Rinai dibahas di buku. Oke. Di bagian pertama ini karena penjaga pantinya jahat ini, jadi tuh anak-anak tuh diperlakukan dengan kasar. Salah satunya adalah Ray. Sebenarnya Ray ini adalah orang yang melindungi anak-anak di panti itu. Tapi Ray juga mencuri makanan, uang, dan sebagainya yang dimiliki oleh penjaga panti. Nah, dia tidak sengaja merusak tasbih milik penjaga panti. Ini tasbihnya bukan buatan Indonesia yang sedikit-sedikit bagus. Ini tuh tasbih buatan Mekah, atau tasbih peninggalan kakeknya si penjaga panti. Nah, Ray ini kemudian dengan cara mengaku bahwa Ray lah yang merusak tasbih tersebut. Padahal sebenarnya bukan Ray, dan dia juga tidak sengaja. Di bagian kedua ini, di sini Ray mencuri uang dari penjaga panti dan juga berjudi. Itu bagian kedua. Di bagian ketiga ini, saat ini Ray bertemu dengan si Dian, temannya Ray. Dan di sini Ray ingin mencuri celana milik sopir bus, karena di dalam celana sopir bus ini adalah uang setoran selama seminggu. Dan sebenarnya dia ini ingin membuat Ray agar tidak mencuri celana tersebut, tapi sayangnya malah dialah yang dianggap mencuri celana tersebut. Itu di bagian ketiga. Di bagian keempat ini, Ray di sinilah mengapa saat Ray sudah dewasa, Ray ini mengalami sakit ginjal. Di saat Ray berjudi ini, Ray menang belasan juta. Nah, karena ada orang yang iri, orang itu membunuh Ray, tapi Ray masih bisa hidup. Itu ada yang di bagian keempat. Dan di bagian terakhir, nah di sini
Ray bersama Diar ada di dalam rumah sakit yang sama. Dan di sini Diar mengaku bahwa Diarlah yang merusak tasbih. Nah, jawaban pertanyaan pertama Ray ini, mengapa Ray harus tinggal di tempat panti yang menyebalkan, yang penjaga pantinya itu jahat. Ray-nya dialah yang melindungi Diar, dan Ray juga lah yang membuat penjaga panti menjadi baik. Maksudnya apa? Kalau tidak ada Ray, pasti Diar akan disakiti oleh penjaga panti. Dan penjaga panti ini dia sangat suka dengan Diar. Karena itu Diar berhasil melelehkan hati penjaga panti. Dan ini semua berkat Ray, karena Ray membuat Diar bisa melelehkan hati penjaga panti. Ini adalah di part 1. Oke, untuk pertanyaan kedua sampai pertanyaan kelima, tunggu video selanjutnya. Bye bye.